sangat dekat gitu kan. Banyak program yang akan kita kerjakan yang membuat kita semakin dekat satu sama lain. Ya, semangat untuk teman-teman, semangat untuk mengerjakan visi yang apalagi yang baru ya, yang baru masuk menjadi calon pengurus kita di SDK gitu kan. Melki, apalagi yang itu baru kali ya Melki ya, kemarin lalu baru join kata dia juga ya. Semangat deh gitu kan, semangat juga untuk Renita sama apa lagi? Putri kak. Siapa Putri ya? Renita enggak? Putri sama Melki bertiga, kalian adalah orang baru di dalam kepengurusan, tetapi kalian sudah pernah join gitu kan, sudah pernah ikut tim, volunteer, dan tetap terus belajar, tetap mau terus bertumbuh di dalam wadah ini, dan saatnya kalian lah boleh berdampak untuk orang lain. Kemarin masih kalian yang boleh belajar, sekarang kalian lah menjadi orang yang pelajar gitu kan, seperti moto kita ya, student today, leader tomorrow. Oke, semakin kayak gitu, sehingga kita boleh nantinya ketika tidak mendapatkan hasil gitu kan, visi sudah tergenapi visi kita di SDK. Dan juga untuk Natalia dan Daniel gitu kan, kalian juga ya mungkin masih terus belajar lah ya, apalagi masih tahun kepengurusan, masih banyak yang belum tahu ya, tetap semangat gitu kan, tetap dampingi juga yang baru, dan sama-sama lah kalian merangkul satu sama lain. Dan nanti kepengurusan boleh tanya-tanya ya, tanya kepada demisioner yang kepengurusan sekarang ataupun siapapun itu kan, walaupun jauh daripada kalian nanti ya, tahun-tahun lalu kepengurusan, apa ditanya aja, jangan sungkan, jangan malu, pasti abang kakak itu akan merespon dengan baik. Ya, semangat ya untuk kalian calon pengurus, semoga tetap setia sampai akhirnya nanti, dimulai dari pelantikan sampai nanti tahun depan kalian akan juga bergenerasi dan terus menghasilkan banyak anak-anak yang semakin takut akan Tuhan, bisa mengerjakan pemuridan dan menjadi berkat dimanapun, dan terutama dalam pelayanan kita di SDK. Dan jangan menjadi dan juga pelayanan ini bukan apa ya, bukan hanya ya pelayanan saja, tapi studi kalian juga boleh kalian kerjakan dengan baik. Jadi studi dan pelayanan boleh sama-sama dikerjakan, dan boleh manajemen waktunya boleh diusahakan gitu kan, untuk boleh dua-duanya menghasilkan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih. Shalom. Semangat guys. Thank you Kak Nat. Penyesalan dalam menerima kepengurusan ini, harapanku kalianlah sebagai pengurus baru yang membuahkan banyak orang-orang yang belum mengenal siapa itu Kristus. Mungkin kita di sini semua juga belajar, dan mari sama-sama belajar dan menyalurkan semua itu, menyalurkan apa yang kita rasakan, yang udah kita rasakan duluan itu ke teman-teman yang baru nanti ataupun di maba ya, sama-sama berjuang untuk itu. Mungkin teman-teman yang baru, untuk Natal dan Daniel ya, aku tahu kalian juga berat dalam mengumpulkan ini ya, puji Tuhan kalian sudah menerima itu, sudah berdamai dengan keputusan kalian dan teman-teman yang lain juga ya. Harapanku kalian sudah tahu kan apa yang mungkin teman-teman yang baru juga, bahkan yang lama sudah tahu apa yang menjadi kekurangan di kepengurusan sebelumnya. Mari coba untuk membuat perubahan-perubahan yang benar-benar nyata pastinya ya, bukan perubahan yang semakin menurun ya, tapi semakin naik gitu, jadi K2 yang berdampak bagi sekitarnya gitu. Enggak ya, maksudnya dari hal-hal yang mungkin kurang itu mungkin bisa diperbaiki ke depannya untuk menjadi hal-hal yang lebih baik lagi dan menjadi hal yang positif ya. Harapanku teman-teman juga memiliki motivasi juga yang benar dalam melayani, karena dalam kepengurusan itu kita juga nggak sepenuhnya punya tanggung jawab di sini, tapi kita juga punya tanggung jawab di perkuliahan ya, seperti yang dibilang Kak Nata tadi.
mari belajar untuk manage itu supaya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang maksudnya diutamakan, tapi sama-sama balance gitu. Apapun itu tetap mengandalkan Tuhan, jangan memiliki ataupun mengambil keputusan berdasarkan keputusan sendiri, tapi mengambil keputusan yang benar-benar ya itu kita sudah gumulkan benar-benar daripada Tuhan gitu. Terus apa yang bilang lagi? Ya kalian mungkin kalian akan mengalami adaptasi dulu terlebih dahulu ya, mengenal satu sama lain. Ya pastinya sangat berbeda ya, berbeda kepribadian, beda pendapat, beda ini, tapi mari sama-sama untuk saling melengkapi satu sama lain gitu. Mungkin ada beberapa hal setiap orang punya kekurangan masing-masing. Mari belajar untuk memahami itu. Jangan terlalu egois ya, mau mendengarkan pendapat orang di sekitarnya, dan apapun bila nanti pemimpin dari IK2FPIK ataupun ketuanya nanti mengambil keputusan tapi tidak mengambil keputusan yang pendapat kalian jangan sakit hati. Itu mungkin sudah diputuskan oleh ketuanya dengan pemikiran yang berdasarkan daripada Tuhan, bukan pemikiran dia sendiri. Ya harapanku kalian bisa bertumbuh di kepengurusan ini, tidak hanya menjadi pelayan-pelayan yang hanya sekedar aktivitas, tapi kalian akan mengalami perubahan bahkan dari diri kalian. Mungkin di kepengurusan ini kalian berkomitmen untuk merubah diri dan karakter kalian. Ya kiranya Tuhan yang membantu kalian untuk merubah setiap yang ada yang harus kalian rubah gitu. Memang kita hidup di dalam ya setiap manusia memiliki keberdosaannya masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi jangan lupa untuk terus mau belajar dan mau bertumbuh. Apalagi ya? Sepertinya itu saja dariku. Terima kasih, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom guys. Shalom. Pertama saya mengucapkan syukur kayak mau berterima kasih kepada teman-teman yang boleh menerima pelayanan di K2. Ya mungkin itu penuh dengan pertimbangan atau pergumulan gitu. Ada yang merasa ya sebenarnya aku belum layak gitu menjadi pengurus, atau mungkin ada di antara kita yang merasa kayak bakal kehilangan gitu dari yang AKK yang dia yang harus diperhatikan, tapi tiba-tiba kok memperhatikan orang lain gitu. Ada yang merasa belum siap di itu gitu, tapi ya kalian berani mengambil komitmen untuk jadi pengurus. Ya itu sebuah kayak keputusan yang besar pastinya, karena kan untuk satu tahun ke depan gitu kan, dan juga bukan kayak penanggung jawab kayak di HMJ gitu. Di sini kita benar-benar memberikan hati, pikiran kita, ya segalanya untuk pelayanan ini gitu, karena kita ya sesuai dengan visi kita untuk menjadi berkat gitu. Ya kita juga harus membuang ego kita masing-masing. Kita juga harus ya terkadang ya bukan mengesampingkan studi sih, tapi kita harus pandai-pandai lah untuk membagi antara studi dengan pelayanan. Ya kita juga harus berani untuk meninggalkan zona nyaman kita yang biasanya misalnya di sore hari kita harus tidur, bahkan kayak main game. Ya kita harus berani meninggalkan zona nyaman itu untuk pelayanan ini, karena ya udah kita ambil gitu keputusan yang udah kita ambil. Harapannya teman-teman yang udah mengambil keputusan itu tetap berkomitmen sampai 1 tahun ke depan, dan nikmati prosesnya. Jangan anggap itu sebagai beban, karena kalau kita anggap itu sebagai beban pasti kita bakalan capek ya, karena ini nggak mudah gitu, nggak mudah. Ya tetap semangat, jadilah jadilah berkat untuk orang lain juga, kayak berikan juga dampak untuk orang lain, karena ya kita kan
aku pernah dengar kata-kata dari Daniel gitu, karena kita kan udah diubahkan gitu, diubahkan. Mari kita juga belajar untuk menjadi berkat untuk menjadi berkat untuk orang lain dan mengajak mereka untuk berubah dalam Kristus. Amin. Terima kasih guys, itu aja dari aku. Oke, mungkin apa ya, aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah peka terhadap panggilannya, sudah merasa kayak ya mungkin adalah merasa mungkin sampai saat ini masih bertanya apa iya ya kayak gitu, atau mungkin banyaklah di pikiran kalian yang kalian khawatirkan atau kalian masih ragu bahkan kayak gitu. Tapi aku cuma mau bilang sih guys, kalau kalian nggak akan kehilangan apapun kalian ketika kalian menjawab iya di sini gitu. Kalian akan apa ya dibilang, kayak kalian nggak bakal ketinggalan gitu loh dari yang lain-lain. Malah kalian makin lebih, kalian akan melihat dunia seluas itu dan kalian untung aku nggak ada di bagian sana dan aku memilih ini kayak gitu. Pasti kalian ngerti nggak apa yang aku bilang? Ngerti ya? Oke baik, terima kasih ya guys sudah mengerti. Perlahan-lahan ngerti. Ya itulah itu. Jadi kayak santai deh. Itu enggak. Dia nggak ngeselin mukanya. Dia nggak ngeselin. Ya. Kau ngeselin banget. Oke. Itulah. Jadi mungkin kayak kalian pun menjawab ya banyak pertimbangan lah dari kalian kan. Diam dulu. Banyak pertimbangan lah, mungkin kayak keluarga, studi, ataupun pergumulan dari kalian sendiri sekalipun kayak gitu kan. Mungkin banyak lah yang menjadi pertimbangan kalian. Itu mungkin sangat wajar, tapi percayalah ketika Tuhan yang pakai kalian, kalian tidak akan turun, tapi kalian akan naik. Kalian akan jadi kepala dan tidak jadi ekor. Seperti itu ya guys. Kalian harus mengimani itu gitu loh. Pokoknya kalian gak akan ketinggalan apapun itu kayak gitu. Jangan jadikan pelayan sebagai penghambat studi kalian, tapi ini jadikan tantangan kayak gitu. Pelayanan itu bisa sambil studi itu sambil pelayan kayak gitu. Itu adalah dua hal yang bisa berjalan bersamaan, bukan bertentangan kayak gitu. Jadi kan itu tantangan untuk kalian sendiri kayak gitu. Kayak bisa kok kayak gitu, pasti bisa kayak gitu. Ya kedepannya mungkin namanya juga kalian bakal sering bertemu, mungkin bakal banyak bentrok kedepannya karena kan kalian nggak mungkin semua lima-limanya ini satu karakter kan. Pasti ada mungkin bentrok karakter kedepannya, tapi itulah yang membuktikan kalau kalian itu memang dekat kayak gitu. Karena ya disitulah mungkin kayak kalau orang bilang kayak ya kayu gara-gara dekat makanya bergesekan, makanya bisa dia bunyi kayak gitu satu sama lain kayak gitulah kalian gitu. Karena kalian dekat jadi kalian bisa bergesekan, bisa adu pendapat, bisa beda pendapat kayak gitu. Tapi bukan berarti tidak ada gimana ya, maksudnya bukan berarti nggak ada penyelesaiannya kan hal itu kayak gitu. Itu juga bisa membuat kalian bertumbuh satu sama lain, kayak dari satu sama lain itu kalian bisa saling memahami lah, atau jadi makin tahu masing-masing pribadinya itu gimana kayak itu dan cara menghadapinya kayak gitu. Awalnya nanti mungkin akan cukup sulit atau mungkin kalian nggak terbiasa, masih beradaptasi, itu adalah hal yang wajar. Belajar terus kayak gitu. Mungkin kalau dua manusia ini tadi udah aku sampaikan kata-kata ya itulah itu ya guys. Ini untuk 3 orang ini lagi ya seperti itu, saling memahami lah, banyak-banyak belajar, banyak-banyak bertanya karena nggak mungkin langsung tahu kalian di kepengurusan kalian karena kalian baru pertama kali. Untuk apapun yang akan kalian tanyakan itu, untuk kalian belum kalian mengerti, kami sangat-sangat welcome. Kami sama sekali tidak merasa direpotkan. Kayak kalau ada pertemuan, ada pertanyaan yang kalian belum tahu pun, kayak tanya aja kayak gitu. Kami nggak lepas kok pendampingan kami dari kalian selagi kalian masih mengizinkan kami mendampingi kalian gitu. Kalau kalian butuh pasti kami ada di situ. Seperti itu guys. Semangat ya adik-adikku. Semangat juga nanti memuridkan lebih banyak jiwa lagi. Wadah ini bakal berlipat-lipat ganda lagi manusia tuh. Jiwa-jiwa yang datang mengenal Tuhan dari ya kalian lah yang dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangannya gitu. Thank you, sekian dari aku. Pertama aku berterima kasih lah kepada kakak abang yang udah memberikan kesempatan sama aku untuk melayani di menjadi pengurus di wadah IK2 FPIK untuk kepengurusan periode selanjutnya. Di sini cuman harapannya nanti ke kepengurusan selanjutnya bisa satu hati, satu pikiran. Amin. Untuk menjalankan pelayanan kita di wadah IK2 FPIK. Siapa itu harapannya sama orang kakak yang udah
selesai untuk melayani menjadi pengurus, harapannya itu kakak semua nggak jadi tak acuh sama Wadah IKA 2 EPK, melainkan tetap sama-sama untuk semakin memajukan atau gimana ya, merangkul di melalui Wadah IKA 2 EPK ini kak. Jadi itu kami juga minta sedikit masukan atau saran dari orang kakak, mana tahu kami nanti membuat suatu kesalahan, kami minta bimbingannya kak. Itu aja sih dariku. Ini dariku, salam. Shalom. Setelah dibuka kan pahit-pahitnya sama Kak Reni, sebenarnya aku agak takut mengambil pelayanan ini, tapi aku percaya kalau kita diutus, Tuhan yang akan ngurus. Itu dapat banget waktu kita ibadah ulang tahun HUT Perkantas kemarin. Jadi ya teman-teman, apalagi kita nanti kan berlima kita, sebenarnya ini aku nggak berharap kuantitas, aku berharapnya kualitas. Jadi mungkin akan ada pergesekan di antara kita, beda karakter, pemikiran. Ya cuman satu sih, tetap dalam damai sejahtera aja. Karena kita nggak bisa bilang, wih kita harus damai-damai ya 1 tahun ini, nggak bisa. Ya itu aja, tetap berdoa juga. Dan satu lagi ya, kita harus tetap jaga HPDT kita, karena kan dimulai dari kita yang akan kita masukkan ke pelayanan kita kayak gitu. Dan untuk orang kakak-kakak juga ya aku yakin sih pastinya nggak acuh gitu kan, cuman mungkin bakal sangat direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin dariku pribadi, karena aku tipe yang bacot juga kan, banyak kali omong-omongnya, mungkin bukan chat aja, bisa jadi langsung telepon. Jadi orang kakak jangan, selain ini selalu nelpon, jangan kayak gitulah. Harusnya aku langsung ngasih warning dari awal aja gitu. Terima kasih. Makasih ya. Kalau dari aku yang persekutuan di remaja kayak gitu kan kak, teman-teman. Jadi mungkin aku juga alasanku menerima itu ya karena itu gitu. Aku mau dapat persekutuan itu. Nggak cuma di luar yang sebagai melayani, tapi jadi salah satu dari pengurusnya. Untuk harapanku, aku tetap dapat bimbingan dari kakak-kakak, teman-teman semua juga. Guys, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau memberi hati untuk yang sudah mau menerima pelayanan ini. Apa ya? Udah lah, anak tahu apa sih? Maksudnya enggak. Ya, semoga harapannya ke depannya kita bisa bersatu hati, kita mau mengesampingkan ego masing-masing dan kembali mengingat lagi pelayanan kita ini, kita ambil untuk siapa, kita melayani untuk siapa, dan ya tetap mempusatkan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kita. Dan ya untuk kedepannya pasti bakal ada pergesekan karakter di antara kita, tapi aku berharap itu bukan menjadi pemecah di kita, tapi menjadi satu pertumbuhan untuk lebih membangun kita lagi untuk lebih baik. Dan ya kita di sini juga sama-sama belajar. Ya aku pribadi juga masih perlu banyak belajar, jadi Lepaskan aja lah deh. Enggak dijat sorong ini, jangan diaja ya. ya maksudnya Ya kita aja kan. Ais. Banyak tuh. Iya lagi. Oh banyak tuh dekat tadi. Ini kita aja ya. Rekansinya apa ya? Melan semua. Iya, rekanmu melan semua lu deh. Enggak Putri enggak melan tuh. jadi ya
harapannya kita tetap bisa Melani. melayani, sama-sama melayani sampai akhir. Ya biarpun gimana nanti, pasti kedepannya perjalanan kita bakal nggak mudah, tapi ya harapannya kita bisa tetap bersatu hati sampai akhir, nggak berhenti di tengah jalan, dan ya tetap bisa menjadi berdampak untuk sekeliling kita, dapat menjadi berkat seperti visi misi IKA 2, layaknya visi misi IKA 2 kita dapat menerapkannya dalam hidup kita juga. Jadi semangat guys, semangat untuk kita. Shalom. Thank you dek. Sini dong. Gak tahu lagi apa. Aku udah lapar bingung ngomong apa. Hal-hal alasanmu teman. Keluarkan alasannya. Gak lapar pun kayak gitu juga nya kau. Aku kalau udah lapar bingung ngomong Basi apa. kali. Subinotoi. Shalom. Malu kau kan seperti Shalom. Nuna itu. Malu kau kan. Ini. Ya kita sama-sama tahu kedepannya bakal banyak rintangan, tantangan, hambatan, apa segala macam yang mungkin banyak yang membuat kita menyerah, tidak sanggup. Ya, aku hanya mau menyampaikan harapanku untuk kita semua. Ya, ibarat kita memiliki prinsip bergandengan tangan, di mana kalau salah satu dari kita jatuh, kita mampu menariknya dengan sama-sama, menopangnya. Ya banyak cara untuk menopang itu ya melalui doa, support atau support tindakan, support kata-kata, banyak cara. Ya yang paling penting memang adalah di doa. Kita doakan kepengurusan kita ke depannya bagaimana, kita serahkan sama Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja bagi kita, karena kita adalah perpanjangan Tuhan. Itu saja. Perpanjangan tangan Tuhan, itu saja. Sorry. Kurang tangannya. Ini kalau udah lapar gitu, Kak. Tinggal. Thank you.